Selamat pagi teman-teman, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah sekolah minggu lagi ya Tuhan. Semoga kami beribadah dari awal sampai akhir dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita akan bersukaria. Kita akan menyanyikan lagu pujian, mari kita bersukaria. Mari teman-teman. Aku undang teman-teman semua bangkit berdiri. Gracia, Dea, aku mengasihi kamu loh. Aku juga mengasihi kalian berdua. Mari teman-teman, kita saling mengasihi teman-teman kita semua. Kita akan memujikan lagu pujian KASIH.
Sebelum kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, berikan persembahan ini agar jadi berkat ya Tuhan, dan berguna untuk orang lain ya Tuhan, dan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tante Tri. Silakan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Sukacita ya, pagi hari ini kita bertemu kembali. Tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan bersama teman-teman kalian. Ada Gracia, ada Gisel, ada Gloria, 3G. Gisel, Gloria, Gracia. Teman kalian ya. Kenapa kok ini hari Jumat ya Mbak Tri? Tapi kok kita bersekolah minggu ya? Biasanya kan kalau sekolah minggu hari Minggu, bukan hari Jumat. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti di rumah sudah ada yang jawab. Saya tahu Mbak Tri. Saya tahu. Pasti sudah banyak yang jawab ya. Sebelum kita melanjutkan, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa, siapkan tangannya, kita sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami sungguh bersukacita, kami sungguh bergembira, Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh mengurapi anak-anak-Mu, Tuhan yang boleh memampukan anak-anak-Mu untuk mengerti setiap firman yang boleh Tuhan bagikan untuk kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu belajar firman kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, tadi kan Mbak Tri tanya kok hari Jumat kita sekolah minggu ya? Biasanya kan sekolah minggunya hari Minggu. Tadi ada yang sudah bisik-bisik sama mamahnya di rumah. Ayo, siapa tadi yang sudah bisa menjawab? Betul sekali, hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Jadi kita hari ini semua bersama-sama beribadah, mengucap syukur atas apa? Atas berkat Tuhan, atas kasih-Nya Tuhan yang telah menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, pagi hari ini Mbak Tri punya cerita. Mbak Tri punya cerita di sebuah kerajaan.
Di sebuah kerajaan, kalau di kerajaan itu ada apa? Ayo. Yang memimpin sebuah kerajaan itu adalah seorang raja. Seorang raja yang begitu bijaksana, adik-adik. Di sebuah kerajaan ini ada seorang raja. Raja yang memimpin kerajaan ini adalah raja yang ingin menyejahterakan umatnya, masyarakatnya yang ada di kerajaan tersebut. Si raja ini ingin sekali bahwa kerajaannya masyhur, kerajaannya bisa baik adik-adik masyarakatnya. Dia ingin berbuat adil untuk masyarakatnya, adik-adik. Suatu ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi di kerajaan ini. Raja ini adalah raja yang ingin berusaha sekali untuk berbuat adil. Dia ingin berbuat adil untuk semua masyarakatnya, baik itu yang dekat dengan dia, yang hanya rakyat biasa, ataupun mereka yang pasukan-pasukan, tentara-tentara. Dia ingin adil ke semuanya, si raja ini, adik-adik. Pada suatu hari datanglah seorang tentara menghadap raja. Dia lari tergesa-gesa. Raja, di tempat perkemahan ada seseorang yang mencuri. Raja, siapa yang mencuri? Si tentara itu katakan, kepala tentara itu katakan, kami belum mengetahui raja, tapi kami akan bertindak mencari siapa pencuri itu, raja. Lakukanlah kepala tentara, kepala pasukan. Raja meminta kepala pasukan, kepala tentara ini untuk mencari tahu siapa yang mencuri di tempat perkemahan mereka, mencuri bahan-bahan makanan di tempat kemah mereka. Kemudian para tentara ini mencoba menutup semua akses yang ada di kerajaan itu. Dia berpikir si pencuri itu tidak akan mungkin pergi jauh-jauh. Kemudian para tentara ini mencoba mencari, menyelidiki. Dan akhirnya gimana, adik-adik? Ketahuan enggak yang mencuri? Iya, betul sekali. Ternyata yang mencuri ketahuan, adik-adik. Dan siapa yang mencuri? Yang mencuri adalah salah satu dari anggota tentara itu, adik-adik. Gimana ya? Tadi kepala tentaranya menghadap raja, melapor kalau ada yang mencuri bahan makanan. Raja minta kepala tentara untuk menyelidiki, untuk mencari tahu. Ternyata malah ketahuan yang mencuri adalah si anggota pasukan tentara tersebut. Si hati kepala pasukan ini sedih, adik. Saya harus bilang gimana ke raja. Ternyata yang mencuri adalah anggota pasukan saya sendiri. Ya sudah, akhirnya si kepala tentara ini menghadap kepada raja lagi. Dia menghadap kepada raja. Raja, saya mau melapor. Saya sudah menemukan siapa yang mencuri bahan makanan kami yang ada di perkemahan. Raja katakan, siapa yang mencuri? Yang mencuri adalah salah satu dari anggotaku, raja, salah satu anggota pasukan tentara, raja. Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang dikatakan raja? Raja katakan, di kerajaan ini sudah ada perintah bahwa sudah ada aturan bahwa setiap orang yang mencuri harus akan sanksi atau hukuman, yaitu
harus dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Si raja katakan itu kepada kepala pasukan. Kamu harus menghukum pasukanmu itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Si kepala pasukan katakan, baik raja. Tiba-tiba sebelum kepala pasukan ini datang, kembali adik-adik, putra raja menghampiri raja. Putra raja, putra mahkota adik-adik menghampiri raja. Ayah, izinkan aku untuk memohon ampun bagi orang yang mencuri tersebut. Karena orang tersebut adalah sahabatku. Si raja katakan, tidak bisa. Karena aturan yang berlaku bahwa setiap pencuri harus dihukum 40 kali cambukan, itu harus dilaksanakan. Meskipun itu adalah sahabat anakku sendiri. Kemudian si putra mahkota ini katakan, kalau begitu izinkan hambamu ini ya ayah untuk menggantikan hukuman cambuk itu. Si raja katakan kepada putranya, meskipun kamu anakku, meskipun kamu putraku, aku tidak akan menghalangi engkau jika kamu bersalah. Jika memang kamu ingin menggantikan hukuman cambuk itu, maka hukuman itu harus tetap dilaksanakan. Kamu harus tetap dihukum. Baik ayah. Akhirnya adik-adik, yang terjadi adalah si putra raja itu, putra mahkota itu dihukum 40 kali cambukan oleh pasukan kepala tentara itu adik-adik. Sakit sekali adik-adik, 40. Kita dipukul aja rasanya sakit ya. Apalagi ini dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Tapi raja sudah katakan bahwa hukuman harus tetap dilaksanakan. Keadilan harus ditegakkan. Tidak bisa. Meskipun kamu pasukanku, bekerja sama aku, meskipun kamu putraku, terus kamu berbuat salah, nggak dihukum, nggak bisa. Karena raja harus berbuat adil untuk semua masyarakat yang ada di kerajaannya. Itu adalah cerita di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang ingin berbuat bijaksana adik-adik. Pada 2000 tahun yang lalu adik-adik, ada juga cerita, ada juga peristiwa yang juga menunjukkan adik-adik, kasihnya seorang bapa kepada manusia. Ya, ada 2000 tahun yang lalu adik-adik, ada juga peristiwa yang menyatakan kasih dan keadilan yang dinyatakan oleh Bapa untuk menebus kesalahan manusia, yaitu dengan mengorbankan putranya yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi putranya harus dihina, disiksa, bahkan sampai mati untuk menebus dosa manusia adik-adik. Itu karena cintanya Allah Bapa kepada manusia, yaitu dengan peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Seperti hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan disalibkan hingga mati untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Adik-adik, yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di Matius 27 ayat 32. Adik-adik bisa buka
Matius 27 ayat 32 sampai 44. Nah, oke, sudah ketemu semuanya? Yang belum bisa baca, didengarkan baik-baik. Yang sudah bisa baca, yuk sama-sama baca sama Mbak Tri. Kita mulai dari judulnya ya, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minuman anggur yang bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kalau tadi menceritakan raja yang berbuat keadilan, anaknya yang merelakan untuk menggantikan hukuman cambuk kepada sahabatnya harus tetap dilakukan meskipun dia adalah anak dari raja tersebut. Kalau ini adalah cerita peristiwa tentang Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Biasanya adik-adik, manusia tidak bisa menderita hanya karena kesalahan orang lain. Apakah kita mau kalau yang salah misalnya kakak kita, tapi kita yang harus dihukum, mau enggak? Biasanya kita enggak mau ya. Wong itu yang salah bukan saya, kok saya yang dihukum. Tapi pagi hari ini kita bersama-sama membaca tentang Tuhan Yesus yang menderita. Padahal bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, bukan karena tingkah laku Tuhan Yesus, melainkan karena Tuhan harus menanggung dosa manusia. Kasih Tuhan sangat besar bagi dunia ini adik-adik, bagi umatnya, bagi manusia yang berdosa, sehingga penderitaan pun harus dijalani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus dihakimi berkali-kali, Tuhan Yesus yang harus berjalan memikul adik-adik kayu yang akan nanti dijadikan salib ya, sambil dipukul, sambil dicambuk, sambil macam-macam ya dek, sampai Tuhan beberapa kali jatuh karena saking tidak kuatnya. Tuhan Yesus jalankan itu, Tuhan Yesus lakukan itu untuk apa? Untuk dunia ini, karena kasihnya Bapa untuk dunia ini. Sampai ada seorang yang menemui Tuhan, yaitu siapa tadi namanya? Iya, Simon dari Kirene. Orang itu yang apa? Akhirnya menolong Tuhan Yesus untuk membantu mengangkatkan kayu yang akan dipakai untuk menyalibkan Tuhan sampai di atas bukit Golgota. Sampai di atas bukit Golgota, Tuhan Yesus harus apa?
itu harus Tuhan terima karena cintanya Allah Bapa kepada dunia ini. Berarti kepada siapa? Kita juga. Sampai Tuhan pun harus diejek, dicela, dikatakan bahwa, "Hai, jika kamu seorang raja, jika kamu adalah anak Allah, Raja Mesir, Raja Israel, harusnya kamu bisa turun. Jika kamu bisa berbuat mukjizat untuk orang lain, harusnya kamu bisa menyelamatkan dirimu." Tuhan Yesus diolok-olok adik-adik, bahkan 2 orang yang ada yang bersama-sama dengan Tuhan disalibkan di samping kanan dan samping kirinya pun tidak percaya. Dia juga ikut mengolok-olok Tuhan. Dia katakan, "Mengapa kamu tidak menyelamatkan dirimu?" Itu yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan diberikan anggur dengan campuran empedu yang begitu pahit. Adik-adik, bayangkan kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah begitu menderitanya karena adik-adik harus menerima semua hukuman yang seharusnya tidak Tuhan terima, yang seharusnya manusia terima. Tapi Allah Bapa saking cintanya kepada manusia, Tuhan Yesus harus menerima semua itu. Tuhan Yesus harus mengalami semua itu sampai adik-adik jam 12 siang, hari semakin petang di Bukit Golgota, dan kira-kira jam 3 Tuhan Yesus Tuhan Yesus mati adik-adik. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya di mana? Pada Tuhan Allah. Dia katakan selesai. Artinya apa? Pengorbanan Tuhan sudah selesai, bahwa dosa-dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah sudah habis, sudah selesai dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terus dengan mengingat kematian Tuhan, adik-adik, kita boleh diingatkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, manusia yang kadang kita masih sering berdosa, kita masih sering berbohong sama orang tua kita masih sering gak nurut, kita masih sering malas-malasan beribadah. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap setia kepada kita. Harusnya kita mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan korbankan untuk kita juga mau berbuat perintah Tuhan dengan baik. Kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan, karena cintanya Tuhan Allah, Tuhan Yesus disalibkan. Itu adik-adik cerita kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Ya, Mbak Tri punya satu ayat hafalan. Nanti adik-adik semua bisa bersama-sama sama mama, papa di rumah untuk menghafalkan bersama-sama. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes ya, bukan kitab Injil. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Oke, Mbak Tri bacakan ya. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Demikian adik-adik firman kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, memuji nama Tuhan lagi, yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, bila hari ini kami boleh bersama-sama mengingat kembali untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih Allah kepada kami, kepada dunia ini, dosa, mengampuni kami, Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Engkau mengutus anakmu yang tunggal untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami menjadi anak-anakmu yang taat, menjadi
yang setia, menjadi selalu Tuhan atas setiap pengorbanan Tuhan pada kami. Jadikan kami anak-anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya waktu diserahkan lagi sama teman-teman kalian lagi, sama Gracia, Gloria, sama Giselle. Terima kasih adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya. Shalom. Kembali lagi bersama kita. Teman-teman, dalam rangka Paskah ini kita mengadakan lomba loh, Yaitu lomba menghias telur online. Kalian jangan lupa ikut ya. Kalau mau dikirim di nomor WA-nya Pak Dwi atau Tante Tri di bawah ini. Mari kita memujikan pujian tanda paku. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian teman-teman, selamat pagi. Shalom.